Bab 311 Song Yan yang patah hati. Lu Yaozong segera ragu-ragu. Berdasarkan informasi yang diperolehnya tentang Qin Chuan, hubungan Qin Chuan dengan Song Yan sangat rumit. Hal ini juga yang membuatnya tetap tenang setelah ditolak oleh Song Qingshan untuk membawanya bertemu Qin Chuan. Melihat Song Yan mengajukan pertanyaan itu, dia tampak gelisah, karena masalah yang ingin dia diskusikan dengan Qin Chuan sangat penting dan untuk sementara waktu tidak tepat untuk diceritakan kepada orang lain. Xiao Yan. Song Qingshan mengerutkan kening dan menegur Song Yan. Bagaimanapun, Lu Yaozong adalah tokoh penting dari domain pertempuran, dan pertanyaan langsung Song Yan agak tidak sopan. Namun, Song Yan, seolah-olah tidak mendengar perkataan Song Qingshan, tetap menatap mata Lu Yaozong dan bersikeras, jika kakek Lu datang ke sini untuk membujuk Qin Chuan agar pergi ke Yandu bersamamu, maka aku sarankan kau untuk mengurungkan niat itu. Saat mengucapkan kata-kata itu, Song Yan merasa seolah bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Bukan karena dia takut pada Lu Yaozong, tetapi khawatir bahwa dia telah tepat sasaran. Memang, ekspresi Lu Yaozong berubah drastis, dan dia berkata dengan heran, apa yang kau ketahui? Kemunculan Liu Kuangren di arena pertempuran Yandu sudah dirahasiakan, dan misinya untuk membujuk Qin Chuan pergi ke Yandu sebagai murid dari penguasa tertinggi untuk menantang Liu Kuangren bahkan lebih dirahasiakan lagi. Bagaimana Song Yan bisa tahu tentang ini? Tidak, dia tidak tahu, dia hanya sedang menyelidiki. Segera, Lu Yaozong menebak tujuan Song Yan. Kesunyian. Pada saat itu, Song Qingshan berteriak marah sambil menunjuk ke pintu aula resepsi, dan memerintahkan, keluar. Dia benar-benar marah. Sudah tidak sopan bagi Song Yan untuk berbicara dalam situasi seperti itu, dan lebih tidak sopan lagi jika dia mengulangi kesalahan yang sama. Jika mereka benar-benar menyinggung tokoh penting dari Battle Domain, keluarga Song bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka dihancurkan. Setelah memarahi Song Yan, Song Qingshan dengan cepat berkata kepada Lu Yaozong, ini semua salahku karena terlalu memanjakannya, sehingga dia lupa sopan santun pada kesempatan seperti ini. Mohon jangan tersinggung, Tetua Lu. Lu Yaozong tertawa terbahak-bahak lalu berkata, Tetua Song terlalu serius. Saya sangat menghargai temperamen Xiao Yan, itu sangat cocok untuk arena pertempuran. Akulah yang bersikap tidak sopan, tidak memberitahu terlebih dahulu sebelum berkunjung tiba-tiba, dan masih berharap Tetua Song akan mengganggu Tuan Qin. Itu adalah tindakan yang lancang dariku. Karena Tuan Qin sedang tidak bisa datang saat ini, bolehkah saya meminta izin kepada Tetua Song untuk menunggu di rumah keluarga Song? Melihat Lu Yaozong tidak marah karena kekurang ajaran Song Yan, Song Qingshan akhirnya menghela napas lega dan buru-buru berkata, merupakan keberuntungan bagi keluarga Song untuk kedatangan Tetua Lu, bagaimana mungkin ada yang bersikap lancang. Menurut saya, Tuan Qin tidak akan bisa meninggalkan kamarnya untuk sementara waktu, dan sekarang sudah hampir waktu makan. Izinkan saya mengundang Tetua Lu untuk menikmati makan sederhana di rumah keluarga Song. Begitu Tuan Qin keluar dari kamarnya, saya akan segera memberitahu Tetua Lu. Lu Yaozong tertawa dan berkata, haha, kalau begitu aku harus berterima kasih pada Tetua Song. Meskipun Lu Yaozong sedang terburu-buru, dia juga tahu bahwa bersikap memaksa tidak akan membantu, jadi dia hanya bisa mengikuti arahan tuan rumah. Lagi pula, datang ke sini berarti dia meminta bantuan Qin Chuan. Jika dia menyinggung keluarga Song bahkan sebelum bertemu Qin Chuan, meskipun dia menjelaskan dirinya secara panjang lebar, kemungkinan besar Qin Chuan tidak akan setuju untuk membantu. Xiao Yan, ada apa denganmu? Setelah Song Qingshan pergi bersama Lu Yaozong, Song Jie bertanya dengan cemas. Song Yan menggelengkan kepalanya perlahan, tanpa menjelaskan apapun, tetapi berkata dengan serius, kakak, jika Tetua Lu ingin Qin Chuan pergi ke Yandu, aku mohon jangan biarkan kakek menyetujuinya. Song Jie menatap adiknya dengan wajah bingung, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Xiao Yan, masalah yang melibatkan Qin Chuan bukanlah sesuatu yang bisa kakek putuskan. Jika seseorang perlu dibujuk, kaulah orang yang paling tepat untuk membujuk Qin Chuan. Pada saat itu, Song Jie bertanya dengan sangat ragu, Xiao Yan, apakah kau tahu sesuatu? Song Yan hanya menggelengkan kepalanya, wajahnya dipenuhi kekhawatiran yang mendalam. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa Lu Yaozong mencari Qin Chuan agar dia pergi ke Yandu. Jika Qin Chuan pergi ke Yandu, bukankah dia akan menghadapi ujian hidup keduanya? Jika dia selamat, semuanya akan baik-baik saja, tetapi bagaimana jika dia tidak selamat? Aku harus menghentikannya. Song Yan tiba-tiba berkata. Tanpa menunggu Song Jie meminta, Song Yan buru-buru pergi. Sambil memperhatikan sosok adiknya yang menjauh, Song Jie mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, mengapa Xiao Yan tampak aneh. Bagaimana dia tahu Tetua Lu membawa Qin Chuan ke Yandu? Meskipun begitu, mengapa dia ingin menghentikannya? Saat Song Jie masih bingung memikirkan hal ini,
Song Yan sudah tiba di depan pintu rumah besar tempat Qin Chuan menginap. Hanya dengan membayangkan Tang Yuer bersama Qin Chuan di dalam mansion sebelum dirinya, Song Yan merasa hatinya hancur. Setelah ragu-ragu di depan pintu untuk waktu yang lama, akhirnya dia berkata dengan mata berkaca-kaca, "Qin Chuan yang bau, jika bukan karena kebaikanmu kepada keluarga Song, aku tidak akan peduli dengan hidup atau matimu." Dia mengetuk pintu rumah besar itu secara langsung. Di dalam rumah besar itu, wajah Qin Chuan pucat pasi, dan dahi serta pipinya dipenuhi keringat sebesar biji kedelai, satu tangannya menggenggam erat tangan Tang Yuer. Tang Yuer juga tampak lemah, merasa seolah-olah dirinya telah dikosongkan, tetapi dia masih menggigit giginya, bertahan, membiarkan Qin Chuan terus menyerap energi yin surgawi ke dalam tubuhnya. Barulah ketika suara ketukan terdengar, Qin Chuan berhenti menyerap energi yin surgawi, dan menatap Tang Yuer yang sangat lemah dengan perasaan bersalah. "Yuer, maafkan aku tidak bisa mengendalikan diri lagi." Qin Chuan benar-benar merasa bersalah. Setiap kali dia menyerap energi yin surgawi, dia merasa seperti menjadi orang lain, bahkan memiliki keinginan untuk menyerap semua energi Tang Yuer dengan segala cara. Jika bukan karena ketukan itu, Tang Yuer khawatir dia akan pingsan lagi karena kehabisan energi yin surgawi di tubuhnya. Tang Yuer tersenyum lemah dan menggelengkan kepalanya, lalu berkata pelan, "Jangan salahkan dirimu sendiri, apakah aku tidak baik-baik saja? Lagi pula, aku masih bisa bertahan, kenapa kamu tidak melanjutkan saja? Kalau aku sudah tidak tahan lagi, aku akan mengeluarkan suara, dan kemudian kamu bisa berhenti, oke?" Song Yan, yang sedang menempelkan telinganya ke pintu, membelalakan matanya ketika mendengar suara-suara di dalam ruangan. Masih bisa bertahan. Akan mengeluarkan suara ketika sudah tidak tahan lagi. Wajah Song Yan tampak tak percaya, rasa sakit hatinya semakin memuncak, sambil menggigit giginya ia berkata, "Dan aku mengkhawatirkanmu, hanya untuk mengetahui bahwa kau bersenang-senang di rumahku dengan wanita lain." Dia hendak berbalik dan pergi, tetapi kemudian teringat kata-kata Taois berjubah ungu dan mau tak mau merasa khawatir tentang ujian hidup kedua Qin Chuan. "Aku akan menanggungnya. Keluarga Song berhutang budi padamu." Dengan menggertakkan gigi, Song Yan menyelesaikan ucapannya dan sekali lagi mengangkat tangannya untuk mengetuk pintu. Pintu rumah besar itu tiba-tiba terbuka, dan Tang Yuer, yang tampak lemah, berdiri di ambang pintu. Karena kehilangan terlalu banyak energi yin surgawi, kulit Tang Yuer menjadi sangat pucat, wajahnya juga tertutup lapisan keringat halus. Seperti yang diharapkan. Hati Song Yan semakin sakit melihat penampilan Tang Yuer, jelas sekali bahwa mereka baru saja selesai bermesraan. Lagu saudari. Ketika Tang Yuer melihat Song Yan, ia awalnya terkejut, lalu tampak agak bingung, merasa seperti seorang selir yang tertangkap basah. Ekspresi wajahnya membenarkan kecurigaan Song Yan. Sampaikan pada Qin Chuan bahwa jika dia bisa tetap berada di dalam kamarnya hari ini, maka dia tidak boleh keluar. Song Yan berkata dengan kesal, lalu berbalik dan pergi, meninggalkan Tang Yuer yang kebingungan. Bab 312 tak tertahankan. Suara Song Yan terdengar keras saat dia pergi, dan Qin Chuan mendengar semuanya dari dalam ruangan. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa Song Yan cemburu? Sayangnya, karena kelelahan akibat konsumsi berlebihan, kali ini dia hampir menghabiskan energi yin surgawi Tang Yuer dan belum pulih, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. "Qin Chuan, bagaimana perasaanmu?" Setelah kembali ke kamar, Tang Yuer, melihat wajah Qin Chuan yang lelah, merasakan gelombang kesedihan di hatinya. Qin Chuan menggelengkan kepalanya sedikit, "Jangan khawatir, aku baik-baik saja." Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan ramuan dan menelannya tanpa ragu sedikit pun. Melihat pemandangan ini, hati Tang Yuer terasa sangat sakit. Ia ingin membiarkan Qin Chuan beristirahat sejenak, tetapi ia tahu ia tidak berhak untuk menghentikannya. Sejak memasuki rumah besar ini, Qin Chuan hanya mengandalkan penyerapan energi yin surgawi dan mengonsumsi ramuan untuk terus bertahan hidup. Tang Yuer tak kuasa menahan diri dan melangkah maju, menggenggam tangan Qin Chuan, matanya memerah saat berkata, "Aku masih bisa bertahan, kau bisa menyerap lebih banyak energi yin surgawi milikku." Qin Chuan menggelengkan kepalanya perlahan, "Lagi pula, kamu tidak memiliki kultivasi, dan terlalu banyak kelelahan akan menyebabkan kerusakan permanen pada tubuhmu. Jangan khawatirkan aku, kamu harus beristirahat dengan cukup." Setelah berbicara, Qin Chuan berhenti memperhatikan Tang Yuer dan mulai memurnikan ramuan lagi. Waktu terus berlalu, detik demi detik, dan Qin Chuan tidak meninggalkan ruangan bahkan saat malam tiba. Lu Yaozong telah menunggu dengan cemas untuk beberapa saat, menatap Song Qingshan dengan penuh penyesalan sambil berkata, "Tetua Song, saya benar-benar memiliki masalah yang sangat mendesak untuk dibicarakan dengan Tuan Qin. Bagaimana kalau begini, saya sendiri yang mencari Tuan Qin, bagaimana kedengarannya?" Song Qingshan berkata dengan ekspresi cemas, "Tetua Lu, bukan karena saya tidak mau,
tetapi ini adalah perintah Tuan Qin yang tidak berani saya langgar. Selama periode ini, Lu Yaozong telah berulang kali menawarkan diri untuk mencari Qin Chuan, tetapi setiap kali Song Qingshan menolaknya. Di seluruh Shenzhou, Qin Chuan mungkin satu-satunya yang bisa membuat kepala logistik wilayah pertempuran Shenzhou menunggu seperti ini. Meskipun diam, Tang Zhonghan tetap waspada setiap saat, bahkan mengawasi Lu Yaozong ketika dia pergi ke kamar mandi, karena takut Lu Yaozong akan menyelinap pergi untuk mencari Qin Chuan. Lu Yaozong merasa sangat frustrasi, tetapi mengingat permintaannya kepada Qin Chuan, dia tidak berani membuat keributan di keluarga Song. Kakek Lu, masalah penting apa yang harus kakek bicarakan dengan Qin Chuan? Jika kakek memberitahu kami, dan jika memang sangat mendesak, saya bisa pergi dan menyampaikannya, tetapi saya tidak berani menjamin apakah Tuan Qin ingin bertemu dengan kakek. Tepat saat itu, Song Yan tiba-tiba angkat bicara. Ia sangat ingin mengetahui apakah alasan Lu Yaozong mencari Qin Chuan adalah untuk pergi ke Yandu. Jika memang demikian, ia bertekad untuk menemukan cara mencegah pertemuan mereka. Tutup mulutmu. Wajah Song Qingshan berubah drastis, amarahnya tertuju pada Song Yan saat dia berkata, keluar dari sini segera. Apakah hal yang ingin dibicarakan Lu Yaozong dengan Qin Chuan merupakan sesuatu yang pantas ditanyakan oleh tokoh kecil seperti Song Yan? Namun, Lu Yaozong tidak marah mendengar ucapan Song Yan, sebaliknya, matanya berbinar, dan meskipun wajahnya menunjukkan kesulitan, dia tampak agak bersemangat saat berkata, apakah kau benar-benar bersedia membantuku menemukan Tuan Qin? Song Yan mengangguk. Baiklah, kalau begitu, aku akan memberitahumu. Yang mengejutkan Song Qingshan, Lu Yaozong ternyata bersedia mengungkapkan tujuan kunjungannya kepada Qin Chuan. Tetua Lu, masalah yang ingin Anda bicarakan dengan Tuan Qin harus bersifat rahasia, jadi mungkin lebih baik jika Anda tidak mengatakannya. Meskipun Song Qingshan juga sangat penasaran, akal sehat tetap mendorongnya untuk menghentikan Lu Yaozong. Dia berkata dengan suara berat, mungkin Tuan Qin akan segera tamat, dan kemudian Anda dapat berbicara tanpa risiko membongkar rahasia. Setelah berbicara, dia bahkan menatap Song Yan dengan tajam dan berseru dingin, sekarang pergi dari sini. Dengan wajah penuh tantangan, Song Yan mengabaikan Song Qingshan dan terus menatap tajam ke arah Lu Yaozong. Saat Song Qingshan hendak marah, Lu Yaozong dengan cepat menyela, sambil tersenyum berkata, kalian semua dekat dengan Tuan Qin, masalah yang ingin saya bahas sebenarnya bukan rahasia bagi kalian. Song Qingshan masih ingin menghentikannya, tetapi diinterupsi secara paksa oleh Lu Yaozong. Tetua Song, jangan repot-repot membujukku lagi, aku tahu di mana harus menarik garis batas. Setelah mengatakan itu, Song Qingshan tidak berani berkata apa-apa lagi. Lu Yaozong tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan tantangan Liu Kuangren kepada penguasa tertinggi. Ketika dia selesai berbicara, Song Qingshan dan Tang Zhonghan sama-sama terkejut. Bagi generasinya, Liu Kuangren adalah legenda hidup. Ketika Song Yan mengetahui tujuan kunjungan Lu Yaozong untuk mencari Qin Chuan, wajahnya menjadi pucat pasi. Liu Kuangren hanya memberi kita waktu 3 hari, dan penguasa tertinggi menjaga perbatasan dengan kehadirannya, tidak bisa pergi begitu saja. Petarung top lainnya di domain pertempuran juga memiliki misi penting dan tidak dapat muncul untuk bertempur. Yang terpenting, Liu Kuangren telah menantang penguasa tertinggi, dan tidak pantas bagi generasi tua untuk bertarung menggantikan penguasa tertinggi. Namun Tuan Qin, yang masih sangat muda, sudah memiliki kultivasi yang luar biasa. Jika dia bisa berdiri sebagai murid dari penguasa tertinggi dan pergi ke medan perang di Gunung Puncak Awan 3 hari lagi, menang atau kalah, itu tidak akan mempermalukan alam pertempuran. Saya juga menjalankan misi dari Dewan Tetua Domain Pertempuran dan datang untuk menemui Qin Chuan secara pribadi. Selama dia bersedia menghadapi Liu Kuangren sebagai murid dari penguasa tertinggi, Dewan Tetua secara khusus akan mengizinkannya menjadi anggota Dewan. Mendengar kalimat terakhir Lu Yaozong, Song Qingshan dan Tang Zhonghan sangat terkejut hingga tak terlukiskan. Seorang anggota Dewan Tetua Domain Pertempuran Shenzhou tidak boleh diremehkan, dialah pemegang kekuasaan sejati di domain pertempuran tersebut. Jika Qin Chuan bersedia menghadapi Liu Kuangren sebagai murid dari Guru Agung, menang atau kalah, dia akan mencapai status setinggi itu. Kehormatan seperti itu, di Shenzhou selama hampir beberapa ratus tahun, belum pernah diraih oleh seorang seniman bela diri semudah itu. Tetua Song, karena Anda adalah salah satu orang yang paling dekat dengan Tuan Qin, Anda pasti juga berharap Tuan Qin menjadi anggota Dewan Tetua Wilayah Pertempuran, bukan? Lu Yaozong tiba-tiba berdiri, membungkuk dalam-dalam kepada Song Qingshan, dan berkata dengan sangat tulus, mohon, Tetua Song, kabulkan permintaan saya dan izinkan saya bertemu Tuan Qin. Song Qingshan terkejut dan bergegas maju, dengan canggung membantu Lu Yaozong berdiri sambil berkata, Tetua Lu, Anda akan menjadi penyebab kematian orang tua seperti saya. Bagaimana mungkin saya pantas menerima ini dari Anda? Mata Lu Yaozong memerah saat dia berkata,
jika itu membantu membujuk Tuan Qin untuk melawan Liu Kuangren dan menjunjung tinggi kehormatan Shenzhou, apalagi sampai bersujud, bahkan berlutut pun akan sepadan. Song Qingshan merasa getir di hatinya. Lu Yaozong sebenarnya tidak perlu mengatakan ini, tetapi karena kata-kata itu sudah sampai pada titik ini, akan benar-benar tidak dapat dimaafkan jika ia menolak lebih lanjut. Dia segera berdiri dan berkata, "Baiklah, aku akan mengantarmu menemui Tuan Qin sekarang." Lu Yaozong langsung merasa sangat gembira, ia berharap telah menyatakan tujuannya dengan jelas ketika pertama kali tiba di keluarga Song. Namun saat itu juga, Song Yan tiba-tiba menghalangi pintu, menatap Lu Yaozong dengan permusuhan, dan berkata, "Tetua Lu, sebaiknya Anda menghemat tenaga. Qin Chuan tidak akan pergi ke Yandu bersama Anda." Lu Yaozong jelas merasakan permusuhan Song Yan terhadapnya dan mengerutkan kening, berkata dingin, "Baru saja kau sendiri yang mengatakan bahwa jika aku menyatakan tujuanku, kau akan membantuku menemukan Tuan Qin. Sekarang aku tidak perlu kau menyampaikan pesan untukku, aku akan menemui Tuan Qin secara langsung. Minggir." Bahkan patung Buddha dari tanah liat pun memiliki amarah, apalagi seseorang yang bergengsi dan berkuasa seperti Lu Yaozong. Rentetan tindakan kasar Song Yan telah mendorongnya ke batas kesabaran dan dia hampir meledak. Bab 313 Seseorang datanglah cepat. Merasakan kemarahan Lu Yaozong, raut wajah Song Qingshan berubah drastis, dan dia mengangkat tangannya untuk menamparkan. Sebuah tamparan keras terdengar, meninggalkan bekas merah bengkak di pipi Song Yan. Tang Zonghan mengerutkan kening, tetapi di matanya, karena Song Yan adalah wanita Qin Chuan, maka dia adalah selirnya. Dia dan Song Qingshan adalah saudara angkat, dia tidak bisa berbuat apapun kepada Song Qingshan, tetapi permusuhannya terhadap Lu Yaozong semakin kuat, dengan kilatan dingin yang tajam di matanya yang acuh tak acuh. Pada saat yang sama, tekanan jalan bela diri yang halus namun tak terbantahkan terpancar darinya, menekan Lu Yaozong. Wajah Lu Yaozong berubah drastis. Ia sendiri adalah seorang seniman bela diri tingkat akhir keterampilan penguatan energi, namun tekanan yang terpancar dari Tang Zonghan hampir membuatnya merasa seperti sedang tercekik. Ini tekanan dari seorang penguasa alam raja. Bagaimana mungkin? Bukankah dia baru saja mencapai alam tahap akhir keterampilan penguatan? Lu Yaozong berteriak dalam hati, tidak ragu bahwa Tang Zonghan bisa mengambil nyawanya dalam sekejap jika dia ingin membunuhnya. Dia sudah menyelidiki secara menyeluruh semua orang di sekitar Qin Chuan, termasuk tentu saja memahami situasi Tang Zonghan dengan jelas. "Tetua Lu, saya sangat menyesal. Saya meminta maaf atas nama cucu perempuan saya yang tidak pantas ini dan berharap Anda dapat memaafkannya kali ini dan membiarkannya pergi," kata Song Qingshan dengan cemas sambil melangkah maju, kata-katanya penuh permohonan. Karena kultivasinya benar-benar terbuang sia-sia, dia mengkhawatirkan cucunya dan tidak menyadari keanehan tersebut. Barulah saat itu Lu Yaozong tersadar dari lamunannya, tiba-tiba teringat hubungan antara Qin Chuan dan Song Yan. Memikirkan bagaimana ia baru saja kehilangan kesabaran pada Song Yan, ia pun berkeringat dingin. Akhirnya, dia mengerti mengapa Tang Zonghan memiliki permusuhan yang begitu dalam terhadapnya, itu semua karena hubungan yang rumit antara Song Yan dan Qin Chuan. Memang, ketika Song Qingshan memohon untuk cucunya, tekanan yang dilepaskan oleh Tang Zonghan semakin meningkat, yang jelas berfungsi sebagai peringatan. "Tetua Song, Anda terlalu serius. Bagaimana mungkin saya menyalahkan Nona Song? Jika Nona Song menganggap tidak nyaman bagi saya untuk bertemu Tuan Qin sekarang, maka saya bisa menunggu sedikit lebih lama. Mungkin Tuan Qin akan segera tiba," kata Lu Yaozong buru-buru. Dengan peringatan keras dari Tang Zonghan dan memikirkan hubungan antara Song Yan dan Qin Chuan, di mana dia berani bersikap angkuh sebagai tokoh besar di arena pertempuran. Song Qingshan terdiam sejenak, bertanya-tanya bagaimana Lu Yaozong, yang jelas-jelas marah barusan, tiba-tiba menjadi begitu lunak. Mungkinkah dia takut kehilangan muka di keluarga Song karena berdebat dengan generasi muda dan berencana membalas dendam setelah meninggalkan keluarga Song? Dengan pemikiran itu, kekhawatiran Song Qingshan semakin dalam, dan dia segera berkata, "Tetua Lu, tolong jangan marah. Saya akan mengantar Anda ke Tuan Qin sekarang juga." Tang Zonghan hanya mendengus dingin, dan tekanan kuat menerjang ke arah Lu Yaozong. Melihat sikap patuh Song Qingshan, Lu Yaozong merasa ingin menangis. "Tetua Song, saya sungguh tidak marah. Saya hanya akan terus menunggu di sini." "Tetua Lu, apakah Anda khawatir mengganggu Tuan Qin akan menimbulkan masalah bagi Anda?" Song Qingshan menjadi semakin gugup dan berkata sambil menggertakkan giginya, "Bagaimana kalau begini? Aku sendiri yang akan mencari Tuan Qin. Jika dia menyalahkan siapapun, biarkan dia menyalahkan aku. Saya hanya meminta agar Anda, sebagai orang hebat, tidak mengingat kekurangan orang yang tidak penting seperti saya, dan tolong jangan mengambil hati perilaku cucu perempuan saya." Di satu sisi, ada permohonan putus asa Song Qingshan, di sisi lain,
tekanan jalan bela diri Tang Zonghan berfungsi sebagai peringatan, menyebabkan Lu Yaozong benar-benar ketakutan. Tetua Song, aku sungguh tidak marah. Lu Yaozong segera berdiri dan, sambil bergegas keluar, berkata, saya ada urusan lain yang harus saya selesaikan, jadi saya pamit sekarang. Saat Tuan Qin senggang, saya akan berkunjung. Dia benar-benar melarikan diri dalam keadaan panik, takut jika dia tinggal lebih lama, Tang Zonghan tidak akan bisa menolong dirinya sendiri dan mungkin akan membunuhnya. Tuan Qin memang bukan orang biasa, mampu membuat Tang Zonghan, seorang pendekar bela diri di alam tingkat akhir keterampilan penguatan, menjadi seorang pendekar alam raja yang kuat dalam waktu sesingkat itu. Baru setelah meninggalkan keluarga Song, Lu Yaozong berani menarik napas dalam-dalam, menyeka keringat dingin di dahinya. Ia menoleh ke arah keluarga Song, lalu dengan cepat berbalik dan pergi tanpa berani berlama-lama. Di kediaman keluarga Song, melihat Lu Yaozong pergi terburu-buru, Song Qingshan dipenuhi amarah dan berteriak kepada Song Yan, "Song Yan, apa yang terjadi padamu hari ini? Tidakkah kau tahu kedudukan Lu Yaozong?" Hanya dengan satu kata darinya, dia bisa dengan mudah memusnahkan keluarga Song. "Apakah kau menyadarinya?" Mata Song Yan memerah, wajahnya penuh kesedihan, dan dia terus menundukkan kepala, tanpa berkata apa-apa. "Saudara, Xiao Yan tidak melakukannya dengan sengaja. Lagi pula, dia tidak melakukan kesalahan apapun," kata seseorang, melihat Song Qingshan hendak memarahi Song Yan lagi. Tang Zonghan angkat bicara, dengan ekspresi serius di wajahnya, lalu kenapa jika Lu Yaozong adalah tokoh penting di domain pertempuran? Dia jelas tahu Tuan Qin telah memerintahkan agar tidak ada yang mengganggunya, namun dia tetap ingin bertemu Tuan Qin, sama sekali mengabaikan keinginan Tuan Qin. Lagi pula, tantangan Liu Kuangren ditujukan kepada penguasa tertinggi wilayah pertempuran. Mengapa Tuan Qin harus menantang Liu Kuangren dengan menggunakan nama murid penguasa tertinggi? Menurutku, Tuan Qin bahkan tidak seharusnya pergi ke Yandu. Mendengar perkataan Tang Zonghan, mata Song Yan tiba-tiba berbinar, dan dia segera mengangguk, berkata, "Kakek Tang benar, kita tidak seharusnya membiarkan Qin Chuan pergi ke Yandu. Dengan banyaknya tokoh kuat di arena pertempuran, bukankah ada prajurit yang mampu menghadapi Liu Kuangren? Mengapa bersikeras mengirim Qin Chuan, yang tidak memiliki ikatan dengan arena pertempuran, untuk menghadapinya? Lagi pula, siapa sebenarnya Liu Kuangren? Bahkan 4 pendekar terkuat di Battle Domain pun tidak mampu menundukkannya di masa lalu dan malah menderita banyak korban. Setelah bertahun-tahun, seberapa kuatkah dia sekarang? Mengirim Qin Chuan untuk menantangnya jelas merupakan misi bunuh diri. Aku tidak akan membiarkan Qin Chuan pergi ke Yandu untuk menantang Liu Kuangren, apapun yang terjadi." Song Qingshan tiba-tiba kehilangan kata-kata. Ia memang takut kekasaran Song Yan telah menyinggung Lu Yaozong, yang dapat membawa malapetaka bagi keluarga Song. Itulah sebabnya ia mempertimbangkan untuk membawa Lu Yaozong menemui Qin Chuan. Sekarang, setelah mendengar apa yang dikatakan Tang Zonghan dan Song Yan, dia hanya perlu berpikir sejenak, dan taruhannya menjadi jelas. "Kau benar, mengirim Qin Chuan untuk menantang Liu Kuangren memang membawa risiko besar," kata Song Qingshan dengan ekspresi serius. "Bahkan jika dia menang melawan Liu Kuangren secara kebetulan, itu tetap akan mendatangkan masalah yang tak ada habisnya. Ingatlah, Liu Kuangren adalah pemimpin Sekte Gerbang Hijau, kekuatan terkemuka yang terkenal di luar negeri. Jika sesuatu terjadi pada Liu Kuangren, seluruh Sekte Gerbang Hijau akan menganggap Qin Chuan sebagai musuh. Yandu, Qin Chuan tidak boleh pergi." Setelah mengatakan itu, dia menatap pipi Song Yan yang sedikit bengkak dan berbicara dengan rasa bersalah yang mendalam, "Xiao Yan, apakah wajahmu masih sakit?" Begitu Song Qingshan mengatakan bahwa Qin Chuan tidak boleh pergi ke Yandu, Song Yan sudah sangat gembira. "Kakek, ini tidak sakit." Song Yan menggelengkan kepalanya, dan tepat ketika dia hendak melanjutkan berbicara, suara gemuruh yang sangat besar datang dari sebuah villa terpencil tidak jauh dari situ. Villa yang menghasilkan suara bising itu adalah villa tempat Qin Chuan memurnikan pil. Segera setelah itu, suara Tang Yuer terdengar berteriak, "Seseorang, cepat kemari." Bab 314 Ketidakberdayaan. Mendengar tangisan Tang Yuer, wajah Song Qingshan dan yang lainnya berubah drastis, dan mereka semua bergegas menuju rumah besar tempat Qin Chuan berada. Tang Zonghan, yang kultivasinya telah mencapai alam raja, tiba di dalam mansion hampir seketika. "Kakek, tolong selamatkan Qin Chuan, dia telah mengerahkan kekuatannya secara berlebihan, gagal mengendalikan api alkimia dengan benar, dan ramuan-ramuan itu meledak. Dia terluka parah akibat ledakan itu, tolong pikirkan cara untuk menyelamatkannya." Saat Tang Yuer melihat Tang Zonghan, dia mulai memohon sambil menangis. Saat itu, Qin Chuan berlumuran darah dan daging, tergeletak tak bergerak di genangan darah. Saat itulah Song Qingshan dan Song Yan tiba. Ketika mereka melihat kondisi Qin Chuan yang mengerikan, Song Yan meraung dan bergegas menghampirinya.
Qin Chuan, apa yang terjadi padamu? Tolong bangun, jangan menakutiku, bangunlah, kumohon. Song Yan, yang sama sekali tidak terganggu oleh darah di tubuh Qin Chuan, memeluk dan mengguncangnya sambil menangis sepanjang waktu. Namun Qin Chuan tidak menunjukkan gerakan sedikit pun, bahkan napasnya pun sangat lemah. Luo, dokter ilahi. Tiba-tiba, Tang Zhonghan mendapat ide dan segera berkata kepada Song Qingshan, saudara, cepat hubungi tabib Luo. Di seluruh kota Jiangcheng, saya khawatir hanya tabib Luo yang dapat menyembuhkan Tuan Qin. Barulah saat itu Song Qingshan tersadar dan segera menghubungi nomor Luo Changsheng. Tanpa menunggu pihak lain berbicara, dia mulai berteriak dengan cemas, Luo tua, cepat, datang ke keluarga Song sekarang. Qin Chuan sedang memurnikan ramuan dan ledakan itu telah melukainya dengan parah, dia hampir tidak mampu bertahan. Pada saat itu, Luo Changsheng, yang sedang menonton TV bersama istrinya, seketika pucat pasi mendengar ucapan Song Qingshan, dan ia langsung berdiri dengan tersentak, meraih kotak P3K sambil bertanya dengan tergesa-gesa, bagaimana kondisi Qin Chuan sekarang? Ceritakan semua tentang keadaannya saat ini. Sun Xiuyun, yang awalnya tidak khawatir, berubah pucat saat nama Luo Changsheng disebut dan berhenti menonton TV. Dia buru-buru mengikuti Luo Changsheng keluar. Di matanya, Qin Chuan sudah lama seperti menantu laki-laki. Sekarang setelah mendengar bahwa dia terluka parah, dia lebih cemas daripada siapapun. Setelah Song Qingshan mengakhiri panggilan dengan Luo Changsheng, dia menghubungi nomor Dong Fangyu. Setelah mengetahui luka serius yang diderita Qin Chuan, Dong Fangyu dari cabang Provinsi Balai Medis Nasional juga terkejut dan berulang kali menyatakan bahwa dia akan segera bergegas ke keluarga Song di kota Jiangcheng. Kakek, sudah larut malam, kakek mau pergi kemana? Dong Fang Yiren, melihat Dong Fangyu buru-buru menyiapkan kotak obat, bertanya dengan bingung. Saat Dong Fangyu sedang mempersiapkan segala sesuatu, dia berkata, itu telepon dari kakek Song. Dia bilang Qin Chuan terluka parah saat memurnikan ramuan, dan sekarang nyawanya berada di ujung tanduk. Dong Fang Yiren tiba-tiba berdiri, wajahnya langsung pucat pasi. Memikirkan Qin Chuan mungkin akan mati, dia merasa sangat sedih dan bahkan ingin menangis. Kakek, aku yang akan menyetir. Tanpa menunggu Dong Fangyu menjawab, dia sudah mengambil kunci mobil dan bergegas keluar ruangan seperti angin puting beliung. Sejak Qin Chuan menyembuhkan penyakit anehnya terakhir kali, dia sering melamun, dan bahkan bermimpi tentang Qin Chuan beberapa kali, mimpi yang sangat sulit untuk diceritakan dan membuatnya malu. Di keluarga Song, semua orang panik, Song Yan dan Tang Yuer sudah diliputi kesedihan hingga hampir pingsan. Energi yin surgawiku seharusnya membantumu, bukan? Qin Chuan, berhentilah tidur, cepat serap energi yin surgawi dari tubuhku. Tang Yuer menggenggam tangan Qin Chuan erat-erat, suaranya tercekat saat berbicara. Yang membuatnya panik adalah, sebelumnya ketika Qin Chuan memegang tangannya, energi yin surgawinya akan secara otomatis mengalir ke tubuh Qin Chuan. Namun kali ini, tidak setetes pun energi yin surgawi memasuki tubuh Qin Chuan. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Tang Yuer memucat-pucat, dan matanya dipenuhi kepanikan. Song Qingshan berbicara dengan ekspresi serius, mungkinkah luka Qin Chuan terlalu parah, sehingga dia tidak mampu menyerap energi yin surgawi secara aktif. Tang Yuer menggelengkan kepalanya, menahan air mata sambil berkata, seharusnya tidak seperti itu. Selama dia berada di dekatku, dia seharusnya mampu menyerap energi yin surgawi secara aktif. Dulu, ketika dia sedang memurnikan ramuan-ramuan itu, yang perlu saya lakukan hanyalah duduk di sampingnya, dan energi yin surgawi di tubuh saya akan mengalir ke tubuhnya dengan sendirinya. Tapi sekarang, mengapa tidak ada reaksi sama sekali? Tang Yuer sangat panik, benar-benar takut Qin Chuan tidak akan pernah bangun lagi. Dan di sampingnya, Song Yan, setelah mendengar percakapan antara Tang Yuer dan Song Qingshan, tampak sangat terkejut. Dia tiba-tiba teringat mendengar percakapan antara Qin Chuan dan Tang Yuer di pintu, menyadari bahwa yang dimaksud Tang Yuer dengan mampu bertahan adalah kemampuannya untuk menahan penyerapan energi yin surgawi oleh Qin Chuan. Tidak tahan berteriak, merujuk pada saat-saat ketika Tang Yuer kesakitan karena kehilangan terlalu banyak energi yin surgawi dan akan menangis keras. Jadi, energi yin surgawi Tang Yuer dapat membantu Qin Chuan, tidak heran dia ingin tetap menjaganya di sisinya saat membuat ramuan. Tidak heran dia ingin Tang Yuer mengikutinya mulai sekarang, ternyata energi yin surgawi miliknya bermanfaat baginya. Dia jelas-jelas terlalu memaksakan diri untuk memurnikan ramuan bagi keluarga Song, dan aku salah mengira dia dan Tang Yuer sedang menikmati kesenangan mereka di dalam ruangan. Air mata Song Yan mengalir tak terkendali saat ia memikirkan kesalahpahamannya tentang Qin Chuan dan Tang Yuer, dipenuhi rasa bersalah. Kakek, mengapa Qin Chuan tidak bisa lagi menyerap energi yin surgawi secara aktif? Apakah dia akan kehilangan kekuatannya? Kakek, apa yang harus saya lakukan untuk menyelamatkan Qin Chuan?
Tang Yuer seperti wanita yang kerasukan, bertanya kepada Tang Zonghan dengan wajah penuh kesedihan. Tang Zonghan menghela napas dalam hati, ia sangat memahami bahwa cucunya telah sepenuhnya menyerahkan hatinya kepada Qin Chuan. Jika sesuatu terjadi padanya, dia khawatir wanita itu tidak akan mampu menahan pukulan seberat itu. Kakekmu, Song, telah menghubungi Tabib Luo dan Dong Fang Yu dari cabang provinsi Balai Medis Nasional. Mereka berdua adalah tabib ulung, begitu mereka tiba, mereka pasti akan memiliki cara untuk menyelamatkan Tuan Qin. Tang Zonghan berusaha menghiburnya selembut mungkin. Saat mereka sedang berbicara, seorang pria lanjut usia berambut putih terlihat berlari mendekat sambil membawa kotak obat di punggungnya. Luo tua. Song Qingshan akhirnya menghela napas lega setelah melihat Luo Changsheng, lalu dengan cepat berlari maju untuk mengambil kotak obatnya. Sun Xiuyun mengikuti dari dekat di belakang. Menantuku tersayang, bagaimana kamu bisa mengalami cedera yang begitu serius? Melihat kondisi Qin Chuan yang mengerikan, air mata Sun Xiuyun mulai mengalir. Ia menoleh ke Luo Changsheng dengan ekspresi serius, Pak Tua, apapun yang harus kau lakukan, kau harus menyembuhkan menantuku. Jika tidak, aku tidak akan pernah membiarkan ini begitu saja. Wajah Luo Changsheng dipenuhi kepahitan, namun ia berbicara dengan sangat serius, aku akan melakukan segala yang aku mampu. Setelah mengatakan itu, dia beralih ke tahap diagnostik. Tak lama kemudian, alisnya berkerut dalam, wajahnya mencerminkan keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena dia tidak bisa merasakan denyut nadi Qin Chuan, dan hanya ada satu kemungkinan untuk kondisi seperti itu, bahwa pasien tersebut telah meninggal. Semua orang memandang Luo Changsheng dengan cemas, namun juga penuh harapan, menunggu dia mengumumkan kabar baik. Setelah memeriksa selama 3 menit penuh, Luo Changsheng akhirnya mengambil kesimpulan. Semua mata tertuju padanya, tanpa seorang pun mengucapkan sepatah kata pun, namun setiap wajah tampak tegang karena antisipasi. Setelah mengamati kerumunan, mata Luo Changsheng memerah saat dia berkata, maaf, saya tidak berdaya. Bab 315/315. Tang Yuer terhuyung dan jatuh tepat di depan ranjang Qin Chuan yang sedang sakit, air matanya mengalir deras seperti bendungan yang jebol dan tak dapat dihentikan. Bahkan dia sendiri tidak menyadarinya, meskipun baru bertemu Qin Chuan untuk kedua kalinya, pria ini telah menempati tempat yang penting di hatinya. Kamu, apa yang kamu katakan? Song Qingshan menatap Luo Changsheng dengan tak percaya, suaranya bergetar saat berkata, kau adalah tabib ilahi, kau telah menyembuhkan begitu banyak orang yang berada di ambang kematian. Qin Chuan adalah menantu laki-laki yang sudah lama kau setujui, bagaimana mungkin kau tidak berdaya? Sun Xiuyun dengan marah berkata kepada Luo Changsheng, Pak Tua, berani-beraninya kau mengatakan kau tak berdaya lagi, coba saja. Dia menantuku, kau harus menyembuhkannya. Tang Zonghan menjadi pucat pasi, matanya langsung merah saat dia menatap Luo Changsheng dengan tatapan maut. Wajah semua orang menunjukkan ketidakpercayaan, mereka tidak percaya bahwa Qin Chuan benar-benar sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Luo Changsheng merasakan beban yang tak terlukiskan di hatinya, dia sangat sedih melihat keadaan Qin Chuan, tetapi memang, dia tidak berdaya. Alkimia itu sendiri sangat berbahaya, tidak hanya membutuhkan tingkat persepsi indera yang tinggi tetapi juga kendali ketat atas intensitas api, jelas Luo Changsheng, berusaha keras menekan kesedihan di dalam dirinya. Jika salah satu persyaratan tidak terpenuhi, seseorang tidak dapat menjadi seorang alkemis. Banyak jenius yang ingin menempuh jalan alkimia gagal karena satu dan lain hal, tetap gigih dalam alkimia, dan, selalu, menghadapi berbagai bahaya selama proses tersebut, entah karena tungku alkimia mereka meledak, ramuan mereka meledak pada saat pembuatan, atau mereka gagal mengendalikan api, pada akhirnya tidak ada yang lolos dari kematian. Keahlian Qin Chuan dalam alkimia sangat luar biasa, seharusnya dia tidak mengalami kecelakaan alkimia. Tetapi, dalam keadaan apapun, dia seharusnya tidak terlibat dalam alkimia setelah mengalami penipisan esensi vital yang begitu ekstrim. Mendengar maksud Luo Changsheng, Song Qingshan tampak semakin gelisah sambil menggertakkan giginya dan bertanya, Pak Tua, hentikan omong kosong ini, apa sebenarnya maksudmu? Luo Changsheng melanjutkan, saat saya memeriksa Qin Chuan barusan, saya menemukan bahwa energi vitalnya hampir habis. Itulah penyebab utama kondisinya yang hampir fatal. Pada saat itu, Tang Zonghan bertanya dengan wajah terkejut, esensi vitalnya telah habis. Luo Changsheng mengangguk, dia menguras energi vitalnya sendiri untuk melakukan alkimia. Metode ini tidak hanya meningkatkan peluang menghasilkan ramuan, tetapi juga memaksimalkan kualitas ramuan hingga batas maksimalnya. Namun, metode alkimia ini sangat berisiko dan kecerobohan sekecil apapun dapat menyebabkan kematian. Qin Chuan hampir kehabisan seluruh energi vitalnya, itulah sebabnya dia tidak mampu mengendalikan kekuatannya, yang menyebabkan kecelakaan alkimia. Ledakan. Penjelasan Luo Changsheng bagaikan petir di siang bolong, menghancurkan hati Song Qingshan. Tuan Qin sangat mulia.
Tuan Qin sangat mulia. Jika bukan karena membuat ramuan untuk keluarga Song, bagaimana mungkin Tuan Qin berakhir seperti ini? Song Qingshan segera berlutut dengan berat di tanah, wajahnya dipenuhi air mata. Aku tak percaya. Qin Chuan sendiri adalah seorang tabib ilahi, bagaimana mungkin dia membiarkan dirinya hampir mati? Kakek Luo, apakah kakek khawatir hubunganku dengan Qin Chuan terlalu dekat, sehingga menghalangi dia untuk bersama cucu perempuan kakek? Apakah itu sebabnya kakek tidak mengerahkan seluruh tenaganya untuk menyelamatkan Qin Chuan? Song Yan tiba-tiba menjadi sangat emosional, berlutut di kaki Luo Changsheng dan memohon sambil menangis, "Kakek Luo, aku mohon kepadamu untuk menyelamatkan Qin Chuan. Selama kau bisa menyembuhkan Qin Chuan, aku berjanji, aku tidak akan pernah bersaing dengan cucumu untuk mendapatkannya. Kakek Luo, tolong selamatkan Qin Chuan, selamatkan dia dengan cepat." Luo Changsheng memasang ekspresi getir di wajahnya, bagaimana mungkin dia memiliki pikiran seperti itu? "Xiao Yan, jangan begitu, bangunlah. Apa kau tidak tahu orang seperti apa kakek Luo itu? Bagaimana mungkin kakek Luo tidak memperlakukan Qin Chuan dengan sekuat tenaga?" Luo Changsheng dengan cepat maju dan membantu Song Yan yang sangat panik untuk berdiri. "Bagaimana dengan Tuan Qin?" Tepat saat itu, sebuah suara mendesak terdengar dari ambang pintu. Semua mata tertuju, dan di sana ada Dong Fangyu, terengah-engah sambil bergegas maju, cucunya Dong Fangyiren mengikuti di belakangnya dengan membawa kotak P3K. Melihat Dong Fangyu tiba, mata semua orang berbinar. Tang Zonghan hampir seketika bergegas ke Dong Fangyu, meraih lengannya, dan dengan cepat menuju ke tempat tidur Qin Chuan yang sedang sakit. "Tuan Dongfang, tolong periksa Tuan Qin dengan cepat." Ketika Dong Fangyu melihat Qin Chuan yang berada di ambang kematian, ekspresinya berubah drastis, bagaimana Tuan Qin bisa sampai dalam keadaan seperti ini? Luo Changsheng buru-buru berkata, "Pak Tua, jangan banyak bertanya, periksalah Qin Chuan secepat mungkin, dan lihat apakah ada cara untuk menyelamatkan nyawanya." Meskipun ia tidak berdaya, ia sangat mempercayai kemampuan medis Dong Fangyu dan berharap Dong Fangyu memiliki jalan keluar. Dong Fangyu segera mulai memeriksa Qin Chuan, dan raut wajahnya semakin serius seiring berjalannya pemeriksaan. Surga iri pada orang-orang berbakat. Surga sungguh iri pada orang-orang berbakat. Tiba-tiba, Dong Fangyu berdiri, wajahnya dipenuhi kesedihan dan kemarahan, dan dia meraung ke langit, "Wahai langit yang kejam, bagaimana kau bisa begitu tak berperasaan? Mengambil seorang jenius medis seperti dia, apakah kau benar-benar tega?" Dong Fangyu benar-benar marah. Di matanya, seorang jenius medis seperti Qin Chuan adalah berkah bagi seluruh umat manusia, tetapi sekarang, Qin Chuan menderita luka parah dan berada di ambang kematian. Dia tidak bisa menerimanya, sungguh tidak bisa. Melihat reaksi kakek, wajah Dong Fangyiren langsung pucat pasi, berdiri di sana tanpa bergerak sambil menatap Qin Chuan, satu-satunya pria yang pernah menggerakkan hatinya. Apakah dia benar-benar akan mati? Song Qingshan dan yang lainnya, setelah melihat reaksi Dong Fangyu, benar-benar putus asa. Tidak perlu bertanya, mereka sudah tahu hasilnya. Apakah mereka masih tidak berdaya? Tidak ada satupun orang yang hadir yang tidak merasakan kesedihan yang mendalam. Song Yan duduk lemas di tanah, menatap wajah Qin Chuan yang tegas, kenangan-kenangan melintas di benaknya seperti cuplikan film yang dipercepat. Bukankah Taois sialan itu bilang bahwa cobaan yang mengancam nyawa Qin Chuan akan datang dalam 3 hari? Ini baru hari pertama, jadi mengapa Qin Chuan jatuh? Apakah si Taois sialan itu melakukan kesalahan? Tidak, itu tidak mungkin. Sang Taois telah meramalkan 3 peristiwa besar untuk kakek bertahun-tahun yang lalu, bagaimana mungkin dia salah? Mungkinkah Qin Chuan masih memiliki kesempatan untuk diselamatkan? Namun, jika tabib ilahi dan pemilik Dongfang tidak berdaya, padahal mereka termasuk tabib ilahi terkemuka di Provinsi Laut Timur, jika mereka tidak dapat menyembuhkan Qin Chuan, siapa lagi yang bisa? Itu dia, jimatnya. Song Yan teringat kembali dengan sangat jelas jimat yang diberikan kepadanya oleh Taois berjubah ungu. Dia ingat dengan sangat jelas, Taois berjubah ungu itu berkata, ketika Qin Chuan menghadapi bahaya yang mengancam nyawanya 3 hari kemudian, dia hanya perlu menempelkan jimat itu di dahinya, dan itu akan menyelamatkan Qin Chuan. Jika melakukan itu bisa menyelamatkan Qin Chuan dalam 3 hari, maka menempelkan jimat di dahinya sekarang seharusnya juga bisa menyelamatkannya, bukan? Dengan pemikiran itu, harapan kembali terpancar di mata Song Yan. Di tengah kesedihan semua orang, dia berjalan ke sisi tempat tidur Qin Chuan, membungkuk untuk mencium bibirnya dengan lembut, lalu berdiri, menatap Qin Chuan dengan penuh kasih sayang dan berkata, "Untukmu, aku rela memberikan segalanya, termasuk nyawaku." Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke arah Song Qingshan, lalu ke Xiao Wanrong, dan kemudian ke Song Jie, sebelum akhirnya berkata dengan wajah sedih, "Kakek, ibu, kakak, aku minta maaf. Di kehidupan selanjutnya, aku akan tetap menjadi bagian dari keluargamu." Bab 316
saudari ketiga dan saudara laki-laki kedua. Setelah mendengar perkataan Song Yan, wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Xiao Yan, apa yang kau rencanakan? Song Qingshan dengan tergesa-gesa berkata, jangan melakukan hal bodoh. Qin Chuan berada di ambang kematian, tetapi dia belum meninggal. Xiao Wanrong juga buru-buru berkata, Xiao Yan, kakekmu benar. Qin Chuan belum meninggal. Aku yakin dia pasti akan selamat. Song Jie juga sangat cemas, berkeringat deras. Dia sangat memahami temperamen adiknya, dan karena adiknya berbicara seperti itu, pasti dia sedang mempertimbangkan bunuh diri dengan kekasihnya. Dengan wajah penuh kekhawatiran, dia berkata, Xiao Yan, omong kosong apa yang kau bicarakan? Jika sesuatu terjadi padamu, dan ketika Qin Chuan sembuh, bagaimana dia akan hidup? Apakah kau ingin dia hidup dalam kestongku dan rasa bersalah karena kehilanganmu selama sisa hidupnya? Luo Changsheng juga angkat bicara, Xiao Yan, kau tidak boleh melakukan hal bodoh. Qin Chuan, anak bodoh ini, tidak ditakdirkan untuk berumur pendek. Hanya saja Patua Dongfang dan aku tidak memiliki kemampuan medis untuk menyelamatkannya, tetapi itu tidak berarti orang lain tidak bisa. Dongfang Yu juga membujuk, ya, meskipun kita disebut dokter ilahi, kita hanya terlalu dipuji. Banyak yang melampaui kita dalam keahlian medis, seperti 4 tangan suci dari Balai Medis Nasional, siapapun dari mereka lebih baik dari kita. Jangan terburu-buru. Aku kenal beberapa tabib suci dari Balai Medis Nasional. Aku akan menghubungi mereka sekarang juga, dan jika salah satu dari keempat tabib suci itu datang, mereka akan yakin bisa menyembuhkan Qin Chuan. Saat berbicara, dia sudah mengeluarkan ponselnya dan langsung menekan sebuah nomor. Harapan kembali menyala di mata Song Yan. Mungkinkah keempat tangan suci dari Balai Medis Nasional benar-benar menyembuhkan Qin Chuan? Tang Yuer dan Dongfang Yiren menatap Song Yan dengan ekspresi rumit di wajah mereka. Seperti orang lain, mereka berpikir bahwa Song Yan berencana untuk mati demi Qin Chuan. Tiba-tiba, Dongfang Yiren bertanya pada dirinya sendiri, bisakah dia melakukan hal yang sama untuk Qin Chuan? Namun, dia segera menemukan jawabannya. Dia telah mengembangkan perasaan untuk Qin Chuan, tetapi hanya sebatas itu. Dia masih memiliki kakeknya yang penyayang. Dia tidak bisa mengorbankan hidupnya untuk Qin Chuan. Tang Yuer juga bertanya pada dirinya sendiri pertanyaan yang sama. Dia melirik kakeknya yang berambut putih lebat, memikirkan pengorbanan besar yang telah dilakukannya, berlarian demi dirinya selama 8 tahun penuh. Dia tidak sanggup mati untuk Qin Chuan sekarang. Namun jika suatu hari Tang Zonghan meninggal dunia, dia tidak akan ragu sedetik pun untuk mati demi Qin Chuan. Semua mata di ruangan itu tertuju pada Song Yan dengan gugup, tak seorang pun berani melangkah maju karena takut membuatnya marah. Tangan Song Yan merogoh sakunya, menggenggam erat jimat yang diberikan kepadanya oleh Taois berjubah ungu. Jika upaya kontak Dongfang Yu gagal, dia akan menempelkan jimat itu di dahinya. Demi cinta, dia nekat. Angkat teleponnya, tolong angkat teleponnya. Dongfang Yu berulang kali menekan telepon, tetapi sia-sia, telepon itu tetap tidak diangkat. Dia tidak ingin melihat Song Yan bunuh diri karena cintanya pada Qin Chuan dan berharap mendapatkan tangan suci dari Balai Medis Nasional untuk merawatnya. Jangan panik, aku akan coba nomor tangan suci yang lain. Karena tidak mendapat respons dari ujung telepon, dia berkata kepada Song Yan lalu menekan nomor lain. Yang mengejutkan semua orang, begitu Dongfang Yu melakukan panggilan keluar, nada dering jadul terdengar dari pintu masuk rumah besar itu. Semua orang secara refleks menoleh ke arah pintu masuk dan melihat seorang pria tua berambut abu-abu memegang tas kerja di satu tangan dan telepon seluler di tangan lainnya, dering teleponnya terdengar. Dengan suara berwibawa, sesepuh itu berkata, "Halo. Saya Sun Xiude dari Balai Medis Nasional." Setelah mendengar perkenalan dirinya di telepon, wajah semua orang berseri-seri penuh antusiasme, sementara Dongfang Yu, yang masih memegang teleponnya, mendengar suara yang sama dari gagang telepon dan dari pintu masuk, dan dia terdiam sesaat. Katakan sesuatu. Karena tidak mendapat jawaban dari seberang telepon, Sun Xiude mengerutkan alisnya erat-erat, segera menutup telepon, dan bergumam, pasti panggilan penjualan lagi. Aku hanya orang tua, namun aku terus-menerus dibombardir dengan tawaran penjualan layanan telepon. Apakah itu pantas? Setelah selesai berbicara, dia menyadari semua orang di rumah itu menatapnya dengan tatapan penuh hasrat. Terkejut, ekspresi tegas di wajahnya lenyap, digantikan oleh senyum hati-hati, dan dia bertanya kepada kerumunan, "Permisi, apakah ini kediaman keluarga Song?" "Benar, saya Song Qingshan, kepala keluarga Song." Wajah Song Qingshan dipenuhi kegembiraan, bicaranya gemetar saat ia berkata, apakah kau Sun Xiude, Sun Sengshu, dari Balai Medis Nasional, salah satu dari 4 tangan suci agung?" Saat mendengar nama Song Qingshan, wajah Sun Xiude berseri-seri gembira.
Ia segera melangkah maju, mengulurkan satu tangan ke arah Song Qingshan dengan senyum lebar, sambil berkata, "Jadi Anda adalah Patriark Song, saya memang Sun Xiude, saya telah banyak mendengar tentang Anda." Song Qingshan agak tercengang oleh antusiasme Sun Xiude. Apakah lelaki tua ini benar-benar Sun Sengshu, salah satu dari 4 tangan suci agung dari Balai Medis Nasional? Mengapa ada yang terasa aneh? Dia menatap Luo Changsheng dan Dong Fangyu yang berdiri di sampingnya, memohon bantuan dengan tatapan matanya, bertanya apakah ini benar-benar Sun Sengshu. Namun, Luo Changsheng tidak menatapnya, hanya memperhatikan Sun Xiude dengan tatapan acuh tak acuh. Bukan hanya dia, istrinya, Sun Xiuyun, juga menatap Sun Xiude dengan dingin. Di sisi lain, Dong Fangyu, dengan wajah penuh kegembiraan, melangkah maju dengan cepat, berkata, "Sun Sengshu, waktumu tepat sekali, kita punya pasien dengan kondisi kompleks di sini, tolong periksa dia dengan cepat." Sun Xiude mendengus, tampak sangat tidak senang dengan gangguan Dong Fangyu. Dia berkata dengan dingin, "Pasien yang Anda sebutkan bisa menunggu, saya perlu mencari seseorang terlebih dahulu." Mencari seseorang. Semua orang bingung. Sun Sengshu, salah satu dari 4 tangan suci agung dari Balai Medis Nasional, datang ke keluarga Song untuk mencari seseorang. Sun Xiude menyatakan, "Benar, saya di sini untuk mencari seseorang." Song Qingshan dengan hati-hati bertanya, "Bolehkah saya tahu, Sun Sengshu, siapa yang Anda cari?" Sun Xiude berkata dengan bangga, "Aku di sini untuk mencari guruku." "Apa? Gurumu?" Semua orang tampak terkejut dengan berita itu. Di mata mereka, 4 tangan suci agung dari Balai Medis Nasional sudah menjadi dokter ilahi dengan kemampuan penyembuhan ajaib. Lalu, guru Sun Xiude berada di level apa? Namun mengapa dia datang ke keluarga Song untuk mencari gurunya? "Sun Sengshu, tidak masalah mencari gurumu, tetapi kami berharap kau dapat membantu merawat pasien dengan kondisi yang kompleks, dia hampir tidak mampu bertahan." Song Qingshan berkata dengan ekspresi memohon. "Sun Sengshu, tolong gunakan keahlianmu untuk mengobatinya. Sun Sengshu, tolong gunakan keahlianmu untuk mengobatinya." Untuk sesaat, ruangan itu dipenuhi dengan permohonan semua orang. Kakak ketiga. Tepat saat itu, Sun Xiude tiba-tiba melihat wajah yang familiar di antara kerumunan, dan seluruh sikapnya menjadi bersemangat. Yang mengejutkan semua orang, orang yang disebut Sun Xiude sebagai kakak ketiga, ternyata adalah istri Luo Changsheng, Sun Xiuyun. Sun Xiude. Sun Xiuyun. Saat menggabungkan kedua nama tersebut, semua orang langsung menyadari hubungannya. Song Qingshan terkejut. Tak heran jika ia memperhatikan Sun Xiuyun menatap Sun Xiude dengan dingin, sepertinya ada dendam di antara mereka. Namun, Sun Xiude tampaknya tidak menyimpan dendam terhadap Sun Xiuyun, sebaliknya, dia sangat gembira. Sun Xiuyun menghela napas pelan, matanya yang acuh tak acuh kini mengandung sedikit kerumitan saat ia menatap Sun Xiude dan berkata, "Jika kau bisa menyembuhkan menantuku, aku akan mengakuimu sebagai kakak keduaku." Bab 317. Pil ilahi yang unik. Sun Xiude tampak terkejut, lalu mengungkapkan kegembiraannya, "Haha, bukankah menantumu juga menantuku?" "Kakak ketiga, tenang saja, kakak kedua pasti tidak akan mengecewakanmu." Meskipun sudah bertahun-tahun sejak mereka terakhir bertemu kembali dengan saudari ketiga masih membuatnya sangat gembira. Selain itu, pasien yang akan ia rawat kali ini adalah menantu dari saudari ketiga, jadi ia harus mengerahkan upaya maksimalnya. "Tetua Song, setelah saya menyembuhkan menantu saya akan menanyakan keberadaan guru saya kepada Anda." Sun Xiude berkata kepada Song Qingshan, lalu segera menuju ke tempat tidur orang sakit itu. "Kakak ketiga, ini pasti menantunya, kan?" Melihat Qin Chuan yang terbaring sakit, Sun Xiude bertanya sambil tersenyum. Namun, sedetik kemudian, ekspresi wajahnya tiba-tiba membeku, seolah ingin memastikan, dia menggosok matanya dengan kuat. Ketika Sun Xiude melihat wajah Qin Chuan dengan jelas, dia berteriak keras. Luka Qin Chuan terlalu parah, dan wajahnya masih berlumuran darah, sehingga dia tidak langsung mengenalinya. "Guru, apa yang terjadi pada Anda?" Melihat kondisi Qin Chuan yang mengerikan, Sun Xiude dipenuhi amarah, hampir menggertakkan giginya, dan dengan mata merah, dia menatap Sun Xiuyun dan menuntut, "Kakak ketiga, katakan padaku, siapa yang telah melukai guruku dengan parah?" "Aku, Sun Xiude, bersumpah bahwa siapapun yang menyakiti guruku, aku akan menggunakan semua koneksiku untuk membalaskan dendam atas guruku." Melihat Sun Xiude, yang wajahnya dipenuhi amarah dan bahkan bersumpah untuk membalas dendam atas kematian Qin Chuan, semua orang tercengang. Mereka merasa seolah otak mereka tidak sepenuhnya mampu mencerna informasi tersebut. Sun Xiude mengatakan Qin Chuan adalah gurunya. Lelucon internasional macam apa ini? Kemampuan medis Qin Chuan memang luar biasa, tetapi Sun Xiude adalah salah satu dari 4 tangan suci Balai Medis Nasional.
Bagaimana mungkin Qin Chuan bisa menjadi gurunya? Dari sikap Sun Xiude, jelas terlihat bahwa ia sangat menghormati Qin Chuan. Sun Xiuyun bertanya dengan takjub, kau bilang Qin Chuan adalah gurumu. Sun Xiude mengangguk, menatap Qin Chuan dengan wajah penuh hormat, dan berbicara dengan sedikit bersemangat, tepatnya, Tuan Qin belum menjadi guru saya. Tepat ketika semua orang menghela napas lega, Sun Xiude melanjutkan, karena dia menolak permintaanku untuk menjadi muridnya, tapi tidak apa-apa. Tuan Qin sudah menerimaku untuk bekerja di perusahaan obatnya, dan berjanji bahwa aku bisa mendatanginya kapan saja jika ada pertanyaan. Saya percaya bahwa suatu hari nanti, saya akan menyentuh hati guru saya dengan ketulusan saya, dan menjadi murid sejatinya. Barulah pada saat inilah semua orang akhirnya memastikan bahwa Sun Xiude benar-benar menganggap Qin Chuan sebagai gurunya. Song Qingshan dan yang lainnya mengira mereka memiliki pendapat yang tinggi tentang kemampuan medis Qin Chuan, tetapi baru sekarang mereka menyadari betapa hebatnya kemampuan medis Qin Chuan. Jika tidak, mengapa tabib suci nasional yang dihormati itu dengan rendah hati ingin menjadi muridnya? Dongfang Yu tak kuasa menahan diri untuk bertanya, Anda mengatakan, Anda ingin bekerja di perusahaan obat milik Tuan Qin. Apakah Balai Medis Nasional akan menyetujuinya? Sun Xiude berkata dengan acuh tak acuh, bagaimana jika mereka tidak setuju? Lagi pula, aku sudah meninggalkan Balai Medis Nasional. Mulai sekarang, aku adalah karyawan Tuan Qin, dan aku akan berusaha untuk menjadi murid Tuan Qin. Saat berbicara tentang Qin Chuan, wajahnya dipenuhi kebanggaan. Sepertinya baginya, menjadi murid Qin Chuan jauh lebih penting daripada menjadi tabib nasional yang terpilih. Tepat saat itu, Song Yan tiba-tiba angkat bicara, Sage Hensun, mungkin sebaiknya Anda mulai merawat Qin Chuan terlebih dahulu. Sun Xiude kemudian tersadar dari lamunannya dan buru-buru duduk di samping tempat tidur untuk memeriksa Qin Chuan. Semua orang menatap Sun Xiude dengan penuh harap. Ketidakberdayaan Luo Changsheng dan Dongfang Yu telah membuat mereka takut, dan jika Sun Xiude gagal, mereka akan kehilangan semua harapan. Saat pemeriksaan berlanjut, ekspresi Sun Xiude menjadi semakin serius, dan setelah 3 menit penuh, dia menghentikan perawatan tersebut. Bisakah kamu menyembuhkannya? Sun Xiuyun buru-buru melangkah maju dan bertanya. Melihat Sun Xiude menggelengkan kepalanya, hati semua orang langsung merasa sedih. Tangan Song Yan, yang sebelumnya menggenggam erat jimat itu, hendak mengeluarkan jimat tersebut dan menempelkannya di dahinya sendiri. Namun tepat pada saat itu, Sun Xiude tiba-tiba berkata, meskipun aku tidak bisa menyembuhkan guru, secara kebetulan, hadiah yang kusiapkan untuk guru sebagai bentuk penghormatan ternyata memiliki efek memulihkan hilangnya energi vital. Sambil berbicara, dia sudah mengeluarkan sebuah kotak kecil berbentuk persegi yang tampak sangat kuno dari kopernya, dan begitu dia membuka kotak kayu itu, aroma ramuan yang harum memenuhi seluruh ruangan. Ini adalah pil penyegar jiwa yang setidaknya berusia 300 tahun, yang diberikan kepada saya ketika saya dipromosikan menjadi salah satu dari 4 tangan suci Balai Medis Nasional. Ada rasa rindu di mata Sun Xiude, tetapi dia dengan cepat menyembunyikannya, dan tanpa ragu, dia memasukkan pil penyegar roh ke mulut Qin Chuan. Pil penyegar roh ini, bahkan di Balai Medis Nasional, adalah pil ilahi unik tingkat atas. Tuan Qin sudah menjadi seniman bela diri papan atas, jadi pil ini pasti akan sangat membantu pemulihan esensi vitalnya, kata Sun Xiude. Sun Xiude menatap Sun Xiuyun dan berkata, adikku, tenang saja, selama Tuan Qin bisa sadar kembali, dengan keahlian medisnya, akan mudah baginya untuk kembali ke kondisi puncaknya. Sun Xiuyun menatap Sun Xiude dengan ekspresi yang kompleks. Terlepas dari perbedaan mereka, dia sangat menyadari pentingnya pil penyegar roh bagi Sun Xiude. Dalam situasi seperti itu, kesediaan Sun Xiude untuk mengeluarkan pil penyegar roh sudah cukup untuk menunjukkan betapa pentingnya Qin Chuan baginya. Sun Xiuyun hanya merespons dengan suara dan tidak berbicara lebih lanjut. Denyut nadi Tuan Qin sudah mulai berdetak kembali. Tiba-tiba, sebuah seruan menarik perhatian semua orang. Dongfang Yu, dengan satu tangan memegang denyut nadi Qin Chuan, berkata dengan gembira, hahaha. Tuan Qin selamat. Tuan Qin selamat. Langit tidak buta, hahaha. Luo Changsheng juga bergegas memeriksa denyut nadi Qin Chuan. Meskipun denyut nadinya sangat lemah, itu lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Hahaha. Sun Xiude pun tertawa terbahak-bahak, aku sudah menduga, orang kaya pasti diberkati surga. Bagaimana mungkin seorang jenius medis seperti guru memiliki umur pendek? Dalam 3 hari, guru pasti akan sadar. Itu luar biasa, hiks. Tang Yuer tak lagi mampu mengendalikan emosinya dan mulai menangis terseduh-seduh. Dongfang Yiren juga diam-diam menyeka air matanya. Song Yan sudah kehabisan air mata karena ia telah menumpahkan semuanya ketika Luo Changsheng mengatakan bahwa ia tidak berdaya untuk membantu. Saat itu, dia tidak merasa lega, malah semakin cemas. Dia tidak bisa tenang sampai melihat Qin Chuan bangun dengan mata kepala sendiri.
Intinya, Sun Xiude mengatakan Qin Chuan akan bangun dalam 3 hari, tetapi dia tahu bahwa dalam 3 hari itu, Qin Chuan akan kembali berhadapan dengan takdir yang mengerikan. Sebenarnya, dia tidak ingin Qin Chuan bangun secepat ini. Jika dia tetap tidak sadar selama 3 hari, maka dia tidak mungkin akan pergi ke Gunung Puncak Yanduyun. Dengan melakukan hal itu, krisis yang sudah ditakdirkan akan dapat dihindari. Baiklah, semuanya jangan tinggal di sini dan mengganggu istirahat Tuan Qin. Xiao Yan tetap di sini, yang lain silakan pergi, kata Song Qingshan tepat pada waktunya. Meskipun Tang Yuer dan Dong Fang Yiren juga ingin tetap berada di sisi Qin Chuan, setelah menyaksikan kesetiaan Song Yan kepada Qin Chuan, mereka tidak ikut campur dan pergi diam-diam setelah melirik Qin Chuan sekali lagi. Bab 318 Namaku Qin Chuan. Setelah semua orang pergi, di dalam rumah besar itu, hanya Qin Chuan yang berbaring di ranjang besar, dan Song Yan yang berjaga di sisi Qin Chuan. Melihat Qin Chuan yang tak bergerak, Song Yan merasakan ketidaknyamanan yang tak terlukiskan di hatinya, karena ini adalah pertama kalinya dia melihat Qin Chuan menderita luka separah itu. Tiba-tiba, Song Yan berkata dengan wajah penuh tekad, tidak peduli apakah hari ini adalah musibah kedua dalam hidupmu atau musibah 3 hari lagi, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Qin Chuan, kau harus sembuh, aku bahkan belum berkencan denganmu. Setelah kau sembuh, aku tak ingin berpisah darimu lagi. Tapi jika aku tidak berpisah darimu, lalu bagaimana dengan Xiao Mengyi? Lagi pula, dia sedang mengandung anakmu. Dasar bajingan busuk, akulah yang pertama jatuh cinta padamu, bagaimana bisa kau membiarkan Xiao Mengyi hamil? Lagi pula, dengan kau sudah memiliki aku dan Xiao Mengyi, mengapa kau masih mengejar wanita lain? Song Yan bagaikan seorang wanita yang dipenuhi dendam, menatap Qin Chuan dengan wajah penuh kerinduan sambil mencurahkan perasaannya. Namun, saat ia terus berbicara, Qin Chuan yang terbaring di tempat tidur telah terperosok ke dalam dunia yang gelap. Di mana ini? Dalam keadaan tidak sadar, Qin Chuan mencoba mencari tahu di mana dia berada, tetapi di sekelilingnya hanya kegelapan. Meskipun matanya terbuka lebar, dia tetap tidak bisa melihat apapun. Langit dan bumi tak terbatas, kosmos meminjamkan kekuatannya kepadaku, langit terang dan bumi gelap, yin keruh dan yang jernih. Bukalah mataku akan hukum, buatlah yin dan yang berbeda. Bukalah untukku. Qin Chuan membuat segel tangan, dan saat dia melafalkan mantra, lingkaran cahaya emas menyelimutinya. Ini tidak benar. Qin Chuan mengerutkan kening, ekspresinya serius saat dia berkata, dengan seni taois misterius agungku, aku sebenarnya tidak mampu menembus kegelapan ini. Tempat apa ini, sampai-sampai tidak ada sedikit pun tanda fluktuasi energi spiritual. Karena aku sudah datang, izinkan aku merasa tenang. Jika aku tidak bisa melihat, maka aku akan menggunakan hatiku untuk merasakan. Setelah mengatakan itu, dia memejamkan mata dan melangkah maju, tanpa sedikit pun kepanikan atau kegelisahan menghadapi hal yang tidak diketahui. Waktu berlalu, detik demi detik, dia tetap tak mampu meninggalkan kegelapan, terus melangkah maju dengan hati yang tenang dan tabah. Haha, menarik. Kali ini ada bocah nakal yang datang. Aku menginginkan bocah nakal ini, jangan ada yang berani melawanku untuk mendapatkannya. Tiba-tiba, terdengar suara seperti dentang lonceng. Mata Qin Chuan terbuka lebar, cahaya yang tak terduga itu begitu menyilaukan hingga membuatnya kesakitan, tetapi dia cepat pulih. Dia melihat seorang pria parubaya dengan punggung lebar dan pinggang sebesar beruang, tertawa dan berjalan menuju seorang anak laki-laki berusia sekitar 4 atau 5 tahun. Anak laki-laki kecil itu menangis meraung-raung, "Ibu, aku mau ibuku." Wah! Haha, ibumu sudah tidak menginginkanmu lagi. Mulai sekarang, kau akan menjadi anakku, dan aku akan mengajarimu jalan bela diri tertinggi. Sambil berbicara, pria parubaya itu mencengkeram kerah baju bocah kecil itu dan menariknya dengan paksa. Detik berikutnya, anak laki-laki itu diangkat seperti anak ayam. Bocah kecil itu menangis lebih keras lagi, hampir ketakutan setengah mati. Ekspresi wajah Qin Chuan berubah drastis, entah mengapa, melihat segala sesuatu di sekitarnya dan penampilan bocah kecil itu, dia merasa semuanya sangat familiar. Lepaskan dia. Qin Chuan meraung marah dan menyerang pria parubaya itu. Namun, apa yang terjadi selanjutnya sungguh mengerikan, dia melihat dirinya sendiri menembus tubuh pria itu. Dan tak satu pun dari banyak orang di sekitarnya tampaknya bisa melihatnya. Wajah Qin Chuan dipenuhi ketersenjingan saat dia bergumam pada dirinya sendiri, aku sudah mati. Jika belum mati, bagaimana mungkin dia bisa berubah menjadi tubuh jiwa? Saat ia belum sepenuhnya sadar, pria parubaya itu tiba-tiba melemparkan bocah kecil itu keluar, membuatnya terlempar sejauh 5 atau 6 meter. Pria parubaya itu berkata dengan kesal, "Sial. Ternyata dia tidak berguna tanpa akar spiritual, aku tidak akan mewariskan jalan bela diri padamu bahkan jika kau adalah anjing terakhir di bumi."
Jadi percuma saja tanpa akar spiritual, membuatku membuang waktu. Aku sebenarnya sedang berkompetisi untuk barang sampah ini, ayo, ayo. Tidak heran dia dibuang ke sini, dia sampah yang tidak diinginkan. Sejak kapan sampah seperti itu diizinkan masuk ke sini? Beberapa saat yang lalu tempat itu dipenuhi orang, tetapi sekarang hanya anak kecil itu yang tersisa, terluka di sekujur tubuhnya, menangis terseduh-seduh. Qin Chuan mengepalkan tinjunya erat-erat, wajahnya meringis penuh amarah. Dia sudah menyadari bahwa anak kecil itu mengalami luka serius dan tanpa bantuan, kematian sudah pasti. Namun, dia hanyalah tubuh jiwa, tidak mampu membantu meskipun dia mau, dan hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat tangisan bocah kecil itu semakin melemah. Berhentilah menangis, ini lobak yang baru saja kugali dari San yang misterius, makanlah. Tepat saat itu, seorang gadis berusia 4 atau 5 tahun berjalan mendekat dan memberikan sesuatu yang tampak seperti lobak kepada anak laki-laki kecil itu. Namun, lobak ini aneh, ditutupi oleh akar-akar putih seperti rambut yang tak terhitung jumlahnya. Mata Qin Chuan membelalak kaget, dan tanpa sadar dia berteriak, buah kesengsaraan petir. Orang lain mungkin tidak tahu apa itu buah kesengsaraan guntur, tetapi dia sangat jelas tentang hal itu, bahkan menyebutnya sebagai harta materi surgawi dan harta duniawi adalah penghinaan terhadap buah kesengsaraan guntur. Bahkan Qin Chuan hanya pernah melihat deskripsi buah kesengsaraan petir di dalam harta karun obat kuno. Alasan dia berpikir bahwa menggambarkan buah kesengsaraan petir dengan materi surgawi dan harta duniawi adalah penghinaan, adalah karena buah kesengsaraan petir sama sekali bukan milik dunia ini. Menurut catatan dalam harta karun medis kuno, buah kesengsaraan petir adalah buah mitos yang hanya dapat dihasilkan oleh seorang tokoh kuat alam dewa yang mampu melewati kesengsaraan surgawi. Namun pada saat ini, buah legendaris ini sedang dipegang oleh seorang gadis berusia 4 atau 5 tahun. Intinya adalah, gadis kecil ini ingin memberikan buah mistis itu kepada bocah kecil yang menangis dan kehilangan arah secara spiritual. Yang membuat Qin Chuan ternganga tak percaya adalah kenyataan bahwa bocah itu mengambil buah kesengsaraan petir dan mulai memakannya seolah-olah dia telah kelaparan selama berhari-hari. Jangan dimakan. Qin Chuan berteriak cemas, tetapi tidak ada yang bisa melihatnya, dan dia hanya bisa menyaksikan bocah kecil itu melahap seluruh buah kesengsaraan petir. Bagaimana ini mungkin? Qin Chuan benar-benar tercengang. Jumlah energi yang terkandung dalam satu buah kesengsaraan petir sangat menakutkan, meskipun dia belum pernah menyaksikannya sendiri, dia telah membacanya di harta karun medis kuno. Bahkan seorang tokoh kuat di alam kuasa divine, jika mereka mengonsumsi buah kesengsaraan petir, akan langsung meledak dan mati. Namun, anak laki-laki yang tidak memiliki akar spiritual itu tidak menunjukkan reaksi apapun. Jika dia tidak begitu yakin dengan deskripsi buah kesengsaraan petir dalam harta karun medis kuno, dia tidak akan pernah percaya bahwa apa yang dimakan anak laki-laki itu memang buah kesengsaraan petir yang asli. Detik berikutnya, bocah kecil yang baru saja mengalami luka parah beberapa saat sebelumnya, mulai pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Gadis kecil itu menatap anak laki-laki itu dengan serius dan berkata, "Kau sudah memakan lobakku, mulai sekarang aku adalah adikmu, dan kau harus melindungiku seumur hidup." Bocah kecil itu mengangguk, "Oke, Kak." Mendengar bocah kecil itu memanggilnya kakak perempuan, gadis kecil itu terkikik, meraih tangan bocah itu, dan berkata, "Namaku Zhao Hongling, siapa namamu?" Bocah kecil itu menjawab, "Namaku Qin Chuan." "Mulai sekarang, kakak bisa memanggilku Xiao Chuan saja." Bab 319 inilah takdir. Ledakan. Percakapan antara gadis kecil dan anak laki-laki itu mengejutkan Qin Chuan seperti petir di siang bolong, menghantam kepalanya dengan keras. "Dia adalah aku." Ekspresi wajah Qin Chuan terlihat berubah dengan cepat, kepalanya dipenuhi rasa sakit yang luar biasa dan belum pernah terjadi sebelumnya. Bersamaan dengan rasa sakit yang hebat, banyak ingatan yang telah lama terpendam dan terfragmentasi mulai muncul di benaknya, akhirnya menyatu menjadi bagian-bagian yang utuh. Song Yan, yang terus mencurahkan perasaannya kepada Qin Chuan, tidak menyadari bahwa pria yang berbaring di tempat tidur itu sedikit gemetar. Ketika matahari pagi keesokan harinya terbit dari timur, Song Yan, yang sempat tertidur di samping tempat tidur, perlahan membuka matanya yang masih mengantuk. Qin Chuan. Saat Song Yan membuka matanya, dia melihat Qin Chuan sudah duduk di tempat tidur, dan wajahnya berseri-seri karena gembira. "Kau sudah bangun." Senyum yang dipaksakan muncul di wajah Qin Chuan saat dia menatap Song Yan dan berkata, "Kau telah bekerja keras." Entah mengapa, Song Yan merasa ada sesuatu yang aneh tentang Qin Chuan, tetapi dia tidak bisa menjelaskan dengan tepat apa itu. Namun hal itu tidak menjadi masalah dan sama sekali tidak mengurangi kegembiraannya. Qin Chuan. Melihat Qin Chuan tidak terluka, Song Yan tidak dapat lagi mengendalikan emosinya dan tiba-tiba memeluknya erat-erat sambil menangis terseduh-seduh. Tangan Qin Chuan membeku di udara sejenak, lalu dia menghela napas pelan dan memeluk wanita yang ada di pelukannya.
Pepatah lama tidak bohong, hal yang paling sulit ditanggung adalah keanggunan seorang wanita cantik. Dia sangat menyadari perasaan Song Yan terhadapnya, tetapi setiap kali dia memikirkan Xiao Mengyi yang mengandung anaknya, dia merasa agak enggan untuk menerima Song Yan. Namun tadi malam, saat ia terbaring tak sadarkan diri dan sebagian ingatannya mulai pulih, ia menyadari bahwa ada wanita lain yang sangat penting dalam hidupnya, Zhao Hongling. Dia tidak tahu bagaimana menangani hubungannya dengan para wanita ini. Song Yan menangis dalam pelukan Qin Chuan untuk waktu yang lama sebelum akhirnya tenang. Dengan mata merah, dia menatap tajam ke mata Qin Chuan dan berkata dengan serius, "Qin Chuan, aku menyukaimu. Aku benar-benar menyukaimu. Aku tahu bahwa karena Xiao Mengyi, perasaanmu padaku menjadi ragu-ragu, dan aku bisa memahami kesulitanmu, tetapi aku benar-benar tidak ingin kehilanganmu. Aku tidak meminta janji apapun untuk masa depan, hanya saja aku harap kamu tidak menjauhiku, apakah itu tidak apa-apa?" Ia telah mengumpulkan seluruh keberaniannya untuk mengucapkan kata-kata ini, yang terpendam jauh di dalam hatinya, meskipun ia selalu menunjukkan gairah yang besar untuk Qin Chuan, ia tidak pernah mengungkapkan perasaannya sejujur yang dilakukannya hari ini. Dia tahu bahwa ujian takdir Qin Chuan yang sebenarnya akan berlangsung 2 hari lagi, tetapi tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, apakah Qin Chuan akan mampu melewatinya dengan selamat, atau apakah dirinya sendiri akan selamat, semuanya tidak diketahui. Dia khawatir jika dia tidak mengungkapkan perasaannya kepada Qin Chuan sekarang, dia mungkin tidak akan pernah mendapatkan kesempatan lain. Kata-kata Song Yan membuat hati Qin Chuan terasa sakit, jika bukan karena Xiao Mengyi dan Zhao Hongling, dia tidak akan ragu untuk memilih Song Yan. Dalam segala aspek, Song Yan adalah wanita yang luar biasa sempurna, dan dia juga sangat menyukai wanita yang penuh gairah ini. Tetapi, Xiao Yan, aku. Tepat ketika Qin Chuan hendak berbicara, Song Yan tiba-tiba meletakkan jari telunjuknya di bibir Qin Chuan dan berkata dengan mata berkaca-kaca, "Jangan berkata apa-apa, biarkan masa depan yang mengurus semuanya, oke?" Qin Chuan mengangguk. Jika dia masih menyakiti wanita ini setelah Song Yan berbicara panjang lebar, dia benar-benar akan menjadi orang yang tercela. Seperti kata Song Yan, biarkan masa depan yang menangani semuanya. Melihat Qin Chuan mengangguk, senyum indah terukir di pipi Song Yan, secerah bunga yang mekar. Namun, yang tidak dia ketahui adalah Qin Chuan tidak bisa melihat apapun. Sejak ia terbangun tadi malam, ingatannya hampir pulih sepenuhnya, tetapi kultivasinya tidak meningkat pesat seperti sebelumnya. Tidak hanya itu, ia juga kehilangan penglihatannya, salah satu dari 5 indera. Itu bahkan bukan masalah utamanya adalah dia kehilangan semua sensasi di kakinya. Dengan kemampuan medisnya saat ini, dia masih belum bisa memahami apa yang terjadi pada tubuhnya. Dia tidak tahu apakah kehilangan penglihatan dan sensasi di kakinya bersifat sementara atau permanen. Kakek dan tetua Tang sangat mengkhawatirkanmu, tetua Luo dan Nenek Sun juga datang tadi malam, begitu pula kakek Dongfang dari Balai Medis Nasional Cabang Laut Timur dan cucunya Dongfang Yiren. Tidak hanya itu, salah satu dari 4 tangan suci Balai Medis Nasional, Sun Sengshu, juga datang tadi malam. Sun Sengshu lah yang memberimu pil penyegar roh, yang menyelamatkan hidupmu. Song Yan buru-buru menceritakan kembali semua yang terjadi malam sebelumnya. Qin Chuan mendengarkan dengan tenang dan diam-diam mengingat kebaikan-kebaikan itu. "Qin Chuan, mengapa aku merasa ada yang aneh denganmu?" Saat Song Yan berbicara, dia tiba-tiba berhenti, menatap Qin Chuan dengan ekspresi khawatir. Qin Chuan tersenyum tipis, "Ada apa sebenarnya?" Song Yan berkata, "Tidak ada cahaya di matamu, dan matamu terlihat agak kosong." Saat mengucapkan itu, dia sepertinya menyadari sesuatu, raut wajahnya berubah drastis saat dia gemetar dan mengulurkan jari, melambaikannya di depan Qin Chuan. Namun, tatapan Qin Chuan tidak menunjukkan respons apapun. Mata Song Yan langsung memerah, tiba-tiba tidak berani melanjutkan pertanyaannya. Qin Chuan masih tersenyum, dan berkata dengan lembut, "Jangan khawatir, aku hanya buta sementara, tidak lama lagi aku akan bisa melihat lagi." "Apa yang tadi kau katakan?" Song Yan langsung duduk tegak, meskipun dia sudah menduga kemungkinan ini, dia masih sulit menerimanya ketika Qin Chuan mengakuinya sendiri. Air mata mengalir di wajahnya. Dia menahan kesedihannya dan bertanya lagi, "Selain tidak bisa melihat, apakah Anda merasa tidak nyaman di bagian tubuh lain?" Qin Chuan berkata dengan santai, "Selain itu, kakiku juga kehilangan sensasi untuk sementara." Song Yan tiba-tiba menatap kaki Qin Chuan, menyadari mengapa dia duduk di tempat tidur selama ini, bahkan kakinya pun mati rasa. "Baiklah, berhentilah menangis. Seberapa mumpuni saya di bidang kedokteran. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi bukankah kamu tahu?" Qin Chuan berbicara selembut mungkin, "Aku berjanji padamu, penglihatanku dan sensasi di kakiku akan kembali." Song Yan menutup mulutnya rapat-rapat, takut jika berteriak keras akan membuat Qin Chuan khawatir.
Dia bisa merasakan bahwa Qin Chuan tidak setenang yang terlihat, dia pasti takut membuatnya khawatir, jadi dia tidak mengungkapkan kebenaran. Tiba-tiba, Qin Chuan berkata, bisakah kau mencarikan kursi roda dan mengajakku jalan-jalan sebentar? Song Yan hanya mengucapkan satu kata lalu bergegas keluar. Barulah setelah dia pergi, Qin Chuan menghela napas pelan, berkata dengan ekspresi enggan, apakah ini takdirku? Racun ilahi Kunlun telah sepenuhnya ditekan, namun aku perlahan-lahan kehilangan kesadaranku. Penglihatan sudah hilang, indera peraba hampir sepenuhnya lenyap, dan indera perasa, penciuman, serta pendengaran saya tampaknya juga mulai memudar. Bab 320 kehilangan 5 indera. Jika itu adalah penyakit biasa, atau bahkan dantian yang hancur, Qin Chuan pasti memiliki cara untuk menyembuhkannya. Saat memeriksa dirinya sendiri, dia tidak menemukan masalah sama sekali, bahkan racun ilahi Kunlun yang telah mengganggunya selama bertahun-tahun pun hilang, racun itu telah sepenuhnya ditekan, dan kondisi fisiknya bahkan lebih baik dari sebelumnya. Semuanya tampak normal, namun indera-inderanya terus memudar, dia tidak bisa menghentikannya dan hanya bisa merasakan keputusasaan karena perlahan-lahan kehilangan indera-inderanya. Kak Song, bagaimana keadaan Qin Chuan? Apakah dia sudah bangun? Di dalam rumah keluarga Song, Tang Yue'er, yang belum tidur sepanjang malam dan bersembunyi tidak jauh dari sana, mengawasi gerbang rumah Qin Chuan, buru-buru menghampiri Song Yan, yang baru saja keluar dari rumah, dan bertanya dengan wajah penuh harapan. Melihat Tang Yue'er, Song Yan seolah melihat seorang penyelamat, dan dengan penuh emosi mendesak, cepat, cepat, pergi temukan Qin Chuan sekarang juga, dan biarkan dia menyerap energi yin surgawimu. Kak Song, sebenarnya apa yang salah dengannya? Melihat raut cemas di wajah Song Yan, Tang Yue'er tiba-tiba mendapat firasat buruk, wajahnya dipenuhi rasa gugup. Dia sudah bangun. Tapi dia tidak bisa melihat lagi dengan matanya, dan kakinya mati rasa. Bukankah energi yin surgawimu seharusnya membantunya? Setelah dia menyerap energi yin surgawimu, dia pasti akan pulih. Song Yan berkata dengan tergesa-gesa. Setelah mendengar perkataan Song Yan, wajah Tang Yue'er berubah drastis, dan dia berbalik lalu berlari menuju rumah besar tempat Qin Chuan tinggal. Sementara itu, Song Qingshan dengan cepat ditemukan oleh Song Yan, yang kemudian menceritakan kembali situasi terkini Qin Chuan kepadanya. Tang Zonghan dan yang lainnya juga hadir, wajah mereka pucat pasi setelah mendengar tentang kondisi Qin Chuan. Sun Xiude berkata dengan wajah tidak percaya, bagaimana mungkin? Dengan kemampuan medis gurunya, bagaimana mungkin dia tidak bisa menyembuhkan penyakitnya sendiri? Kekhawatiran juga terpancar jelas di wajah Luo Changsheng dan Dong Fangyu. Mereka semua adalah tabib ilahi, namun mereka belum pernah mendengar tentang penyakit seperti yang diderita Qin Chuan. Tiba-tiba, Tang Zonghan angkat bicara, mungkinkah pil penambah semangat yang diberikan oleh Sage Hensun yang menyebabkan efek samping pada Tuan Qin? Mustahil. Sun Xiude segera membantah, menggertakkan giginya dan berkata, pil penyegar jiwa yang kuberikan kepada guru adalah ramuan kelas atas untuk menghangatkan dan memelihara jiwa, yang dimurnikan sendiri oleh seorang alkemis terkemuka ratusan tahun yang lalu, tidak mungkin ada masalah. Selain itu, menurut catatan sejarah, pil penyegar jiwa bersifat ringan dan tidak memiliki efek samping apapun. Song Yan berkata dengan cemas, hentikan perdebatan, apapun penyebab Qin Chuan kehilangan penglihatannya, mohon, tabib ilahi, periksakan dia secara langsung. Mendengar kata-kata itu, semua orang bergegas menuju rumah Qin Chuan. Dari sisi Qin Chuan, ketika Tang Yue'er, dengan keringat bercucuran, bergegas masuk ke kamar, Qin Chuan sedang duduk tenang di tempat tidur, tatapannya kosong, tidak menunjukkan reaksi apapun. Qin Chuan. Tang Yue'er berseru dengan suara gemetar, tetapi Qin Chuan tidak menjawab, sebaliknya, dia bergumam pada dirinya sendiri, mengapa Xiao Yan belum juga datang. Barulah pada saat itulah Tang Yue'er menyadari bahwa Qin Chuan tidak memperhatikan kedatangannya. Dengan tingkat kultivasi Qin Chuan, bahkan jika dia tidak bisa melihat dengan matanya, dia seharusnya bisa merasakan kehadirannya, kan? Namun, jelas sekali bahwa Qin Chuan tidak hanya tidak bisa melihat, tetapi juga tidak bisa mendengar atau bahkan merasakan apapun. Bukankah Song Yan baru saja mengatakan bahwa Qin Chuan hanya kehilangan penglihatan dan sensasi di kakinya? Bagaimana mungkin dia juga kehilangan pendengaran dan persepsinya? Semakin lama ia berpikir, semakin sedih Tang Yue'er. Ia menyeka air mata dari wajahnya dan bergegas menghampiri, menggenggam tangan Qin Chuan erat-erat. Qin Chuan, aku sudah beristirahat dengan baik, sekarang kau bisa menyerap energi yin surgawiku. Tang Yue'er tak mampu mengendalikan emosinya, dan air mata mengalir deras seperti mutiara yang terlepas dari untaian yang putus. Namun, Qin Chuan tidak memberikan respons, dan dia bahkan tidak merasakan tangannya dipegang oleh Tang Yue'er. Kemarin, aku menyerap terlalu banyak energi yin surgawi dari Yue'er, dan aku tidak tahu apakah dia sudah membaik hari ini, gumam Qin Chuan pada dirinya sendiri dengan sedikit rasa bersalah di wajahnya. Qin Chuan,
Cepat, serap energi yin surgawiku. Kumohon, seraplah dengan cepat. Kumohon, seraplah sekarang juga. Tang Yuer langsung menangis dan memohon kepada Qin Chuan untuk menyerap energi yin surgawinya. Tidak peduli seberapa kuat dia menggenggam tangan Qin Chuan atau seberapa keras dia memanggilnya, Qin Chuan tetap tidak bereaksi. Yuer, apa yang terjadi padamu? Saat itu, Tang Zonghan dan yang lainnya akhirnya tiba. Melihat Tang Yuer menangis, mereka semua menjadi cemas. Sambil menahan isak tangisnya, Tang Yuer berkata, "Kakek, Qin Chuan telah kehilangan semua kesadarannya. Dia tidak bisa melihatku, mendengarku berbicara, merasakan sentuhanku, dan dia juga tidak bisa menyerap energi yin surgawiku. Kakek, apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan?" Setelah mendengar kata-katanya, rombongan yang datang terburu-buru itu semuanya mengubah ekspresi mereka secara drastis. Song Yan tersandung dan merasa dunia berputar di sekelilingnya, tetapi Song Jie lah yang menstabilkannya tepat waktu, mencegahnya jatuh. Dengan wajah datar, Song Yan berkata, "Tadi dia masih bisa mendengar saya berbicara, dia bahkan memeluk saya. Bagaimana mungkin dia kehilangan kesadaran secepat ini?" Saat dia berbicara, air matanya terus mengalir tanpa terkendali. Sun Sengshu sudah mulai memeriksa Qin Chuan, namun dia tidak menemukan masalah sama sekali. Luo Changsheng dan Dong Fangyu juga bergantian memeriksa Qin Chuan, tetapi tetap tidak menemukan masalah. Ini tidak masuk akal. Dengan alis berkerut, Sun Sengshu berbicara dengan penuh kekhawatiran, tubuh guru jelas sangat sehat, mengapa dia kehilangan semua kesadarannya? Luo Changsheng dan Dong Fangyu mengangguk setuju, karena hasil pemeriksaan mereka sama. Tidak ada masalah, itu masalah terbesarnya. Mereka semua memahami prinsip ini, tetapi tanpa mengidentifikasi masalahnya, tidak mungkin memulai pengobatan. Benar, harta karun langit dan bumi. Song Qingshan tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan tergesa-gesa, Qin Chuan telah mencari berbagai macam harta karun langit dan bumi untuk menekan racun parah di tubuhnya. Jika kita dapat menemukan harta karun yang sesuai, itu mungkin dapat membantu Qin Chuan. Setelah mendengar perkataan Song Qingshan, Dong Fangyu segera mengangguk dan berkata, "Sepengetahuan saya, ketika ada masalah dengan jalan bela diri, itu juga dapat menyebabkan berbagai masalah bagi tubuh. Mungkin Tuan Qin telah kehilangan akal sehatnya karena masalah dengan jalan bela diri, dan meskipun kita dapat mengobati masalah fisik, kita tidak dapat mengobati masalah jalan bela diri. Mungkin, hanya harta karun langit dan bumi yang bisa menyembuhkan Tuan Qin," tambahnya. Mendengar saran itu, Sun Xiude segera berkata, "Saya memang memiliki beberapa teman lama yang memiliki harta karun seperti itu, saya akan segera menghubungi mereka." Di antara mereka yang hadir, hanya Sun Xiude yang memiliki koneksi untuk memperoleh harta karun ini. Jika Song Qingshan dan Luo Changsheng memilikinya, mereka pasti sudah memberikannya kepada Qin Chuan, dan Dong Fangyu juga telah menawarkan pusaka keluarganya, teratai salju 1000 tahun, kepada Qin Chuan. Dengan semua orang menatap penuh harap, Sun Xiude melakukan beberapa panggilan berturut-turut. Tetapi begitu dia menyebutkan keinginannya untuk mendapatkan harta karun itu dari tangan mereka, tanpa terkecuali, mereka semua menemukan berbagai alasan untuk menolak. "Sialan, para bajingan tua ini benar-benar pragmatis, berani-beraninya menutup teleponku sekarang setelah mereka tahu aku sudah meninggalkan Balai Kedokteran Nasional," kata Sun Xiude, mendidih karena marah. Jauh di mata, jauh di hati, begitulah hidup. Tepat saat itu, seorang pelayan bergegas masuk dan mengumumkan, "Kepala keluarga, Tetua Lu dari markas besar domain pertempuran telah tiba. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya." Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.